Hai semua, perkenalkan nama aku Yohana Febrianti Simanjuntak. Aku dari SMP Swasta Santo Fransiskus dan di sini aku kelas 91. Jadi di sini aku ingin menjelaskan sedikit tentang sistem reproduksi pada tumbuhan Gymnospermae, Angiospermae, Bryophyta dan juga Pteridophyta. Pada umumnya tumbuhan dibagi menjadi dua bagian, yaitu tumbuhan berpembuluh dan tumbuhan tidak berpembuluh. Tumbuhan tidak berpembuluh dibagi menjadi dua bagian, yaitu tumbuhan lumut atau Bryophyta dan tumbuhan paku atau Pteridophyta. Adapun tumbuhan berpembuluh yaitu tumbuhan berbiji atau Spermatophyta. Spermatophyta dibagi menjadi dua bagian lagi, yaitu Gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka dan Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup. Oke, kita masuk pada tumbuhan yang pertama, yaitu tumbuhan berbiji terbuka atau Gymnospermae. Tumbuhan ini menghasilkan heterospora berupa mikrospora dan juga megaspora. Mikrospora berkembang menjadi mikrogametofit yang berisi serbuk sari, sedangkan megaspora berkembang menjadi megagametofit. Pada bakal biji terdapat struktur liang biji atau mikrofil dan serbuk sari atau polen kambar yang mengganti fungsi bunga menjadi reproduksi betina. Setelah serbuk sari dilepas, butir serbuk sari akan berkembang menjadi sperma. Pada saat penyerbukan, serbuk sari akan melekat pada bakal biji. Selanjutnya, sperma bergerak menuju sel telur melalui bulu serbuk sari. Dan apabila terjadi penyerbukan, akan terbentuk zigot yang berkembang menjadi embrio dan biji. Dan apabila biji jatuh pada tempat yang sesuai, maka biji akan tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan baru. Gymnospermae juga dapat bereproduksi secara aseksual. Adapun tumbuhan yang dapat bereproduksi secara aseksual yaitu pakis haji dan juga pinus. Pakis haji bereproduksi dengan cara tunas atau bulbil, sedangkan pinus bereproduksi secara tunas akar. Adapun ciri-ciri dari Gymnospermae yaitu memiliki akar, batang, daun sejati dan juga berakar tunggal. Dan adapun contoh dari tumbuhan Gymnospermae yaitu pinus, pakis haji, damar putih, melinjo, dan juga cemara. Oke, kita masuk pada tumbuhan yang kedua, yaitu tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae. Angiospermae dapat bereproduksi dengan dua cara, yaitu reproduksi vegetatif dan reproduksi generatif. Reproduksi vegetatif adalah cara reproduksi tanpa melalui peleburan gamit jantan dan betina. Adapun sifat dari reproduksi vegetatif ini yaitu sama atau identik dengan induknya. Sedangkan reproduksi generatif adalah cara reproduksi tanpa melalui peleburan gamit jantan dan betina. Bunga adalah alat reproduksi generatif. Adapun fungsi bunga yaitu sebagai wadah menyatunya gamit jantan dan betina untuk menghasilkan biji. Adapun ciri-ciri dari Angiospermae yaitu memiliki bunga, akar, batang, dan juga daun. Contoh dari reproduksi Angiospermae yaitu jambu, mangga, apel, rambutan, dan juga semangka. Dan yang ketiga adalah tumbuhan lumut atau Bryophyta. Pada lumut terjadi dua reproduksi yaitu secara aseksual dan juga seksual. Reproduksi aseksual yaitu dengan terbentuknya spora dalam sporangium atau kotak spora dan spora akan tumbuh menjadi gametofit. Sedangkan secara seksual yaitu mengalami fertilisasi ovum dalam spermatozoid untuk menghasilkan zigot. Dalam siklus hidupnya, lumut mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis antara generasi gametofit yang berkromosom haploid dengan generasi sporofit yang berkromosom diploid. Adapun ciri-ciri dari lumut yaitu tidak memiliki daun, batang, dan juga akar sejati. Dan yang terakhir yaitu tumbuhan paku atau Pteridophyta. Pada paku mengalami metagenesis yaitu yang semula dari spora berubah menjadi protalium dan protalium terpecah menjadi anteridium jantan dan betina atau archegonium. Jantan menghasilkan sperma sedangkan betina menghasilkan ovum. Dan ketika mereka bergabung muncullah zigot yang bersifat diploid atau 2N. Lalu zigot akan berkembang menjadi tumbuhan paku. Adapun ciri-ciri dari Pteridophyta yaitu memiliki akar, batang, daun dengan berkas pembuluh angkut, xilem, dan floem. Sekian penjelasan dari aku. Kalau ada kata-kata atau pengucapan yang salah, aku mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.